Lihatlah pemuda ini yang baru siuman dari pingsannya. Dia menatap tempat asing di hadapannya. Dan juga punggung gadis ini. Pemuda itu dengan susah payah mencoba bangkit. Berdasarkan ingatan dari tubuh ini. Dia mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Ternyata gadis inilah yang memasukkan sesuatu ke dalam tehnya. Aku bertransmigrasi. Dan menjadi putra mahkota Wei Agung, Xiaoling. Yun Youyu. Bukankah kau sudah mati? Orang ini adalah primadona Li Shishi. Seorang pembunuh yang dikirim oleh kerajaan Liang. Xiaoling yang asli telah diracun olehnya. Dan tewas di rumah bordil ini. Mati. Aku bahkan belum sempat mencicipimu. Bagaimana mungkin aku rela mati? Yang mulia. Yang mulia, jangan terburu-buru. Kalau aku tidak terburu-buru, bagaimana mungkin rencana kalian bersama Adipati Liang untuk membunuhku bisa berhasil? Bagaimana kau tahu? Cantik. Ada beberapa hal. Lebih baik kita bicarakan di lain waktu. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Gawat, yang mulia, Kaisar mencari Anda di mana-mana. Apa yang perlu ditakutkan? Junshan. Jangan ganggu kesenanganku. Kalau kau bosan berdiri di sana, lihat saja baik-baik, pelajari baik-baik, nanti saat kau melayaniku di ranjang. Trik-trik seperti ini akan berguna. Yang mulia, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Utusan dari kerajaan Wei mempermalukan Kaisar. Mereka bilang kerajaan Liang Agung, kita bahkan tidak bisa membalas satu bait pantun pun. Jika mereka tahu Anda berada di rumah bordil, saya khawatir Anda akan dihukum. Balas pantun? Apa bait pertama dari kerajaan Liang? Orang yang bertekad, tujuannya pasti tercapai. Membakar tekad dengan memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu. 102 benteng akhirnya jadi milik Liang. Apa susahnya? Aku ini doktor sastra, loh. Soal begini mana mungkin bisa mengalahkanku? Doktor sastra. Tuan Putri, cantik, pinjam bajumu sebentar, ya? Ahahaha. Pergilah, berikan ini pada ayahanda Kaisar. Bantu Wei Agungku membalikan kekalahan menjadi kemenangan. Mei Er. Mau kabur dari genggamanku? Ya. Raja Wei, konon katanya kerajaan Wei Agung punya banyak orang berbakat. Tapi sudah 3 hari berlalu, kalian bahkan tidak bisa membalas satu bait pun dari kerajaan Liang Agungku. Sekarang kelihatannya, kerajaan Wei Agung MU itu ternyata hanya nama besar saja. Benar sekali yang dikatakan Tuan Putri. Akademi Hanlin Kerajaan Wei isinya hanya sekumpulan orang tak berguna. Raja Wei. Sebaiknya Anda segera bubarkan saja Akademi Hanlin itu. Ahahaha. Raja Wei. Kita sudah membuat perjanjian taruhan. Kalau masih tidak bisa membalas bait itu, segeralah siapkan surat penyerahan 16 prefektur Yangon. Daripada terus mempermalukan diri sendiri di sini. Pengumuman sayembara sudah berjalan 3 hari. Apa sudah ada yang berhasil membalas bait ini? Masih belum ada, Baginda. Putriku, kau adalah orang paling berbakat di kerajaan Wei Agung ini. Masa kau juga tidak bisa membalasnya? Hamba menjawab, Ayahanda Kaisar. Bait ini dibuat oleh sastrawan suci dari Liang, Guru Cheng. Luar biasa sulitnya. Ananda benar-benar tidak berguna dan bodoh. Lalu apa gunanya aku membesarkan kalian semua? Ayahanda. Bagaimana kalau kita tanya Kakanda? Mungkin putra mahkota bisa membalasnya. Semua orang juga tahu, kalau putra mahkota kerajaan Wei kalian itu adalah seorang berandal yang tak berilmu. Benar sekali. Kalau pertarungan sastra dua negara ini harus mengandalkan si sampah Xiaolin itu, menurutku kerajaan Wei kalian akan segera hancur. Sampai sekarang dia belum juga muncul. Apa dia jadi pengecut lagi? Hahaha. Xiaoling, bajingan cilik itu, sebenarnya lari kemana? Lapor, Ayahanda Kaisar. Hamba dengar paviliun lengan merah kedatangan seorang primadona baru. Kakak tertua mungkin sedang bermalam di paviliun lengan merah sekarang. Pengawal, tangkap putra mahkota dan bawa kembali padaku. Aku juga akan mencabut gelarnya sebagai putra mahkota. Bibibi. Yang mulia. Putra mahkota berpikir semalaman.
sampai muntah darah karena berpikir keras. Akhirnya, beliau berhasil menjawab bait kedua dari kuplet yang digantung di balok itu. Ini adalah surat darah yang ditulis putra mahkota dengan segenap jiwa dan raga. Mohon yang mulia memeriksanya. Cepat bacakan. Langit tidak akan mengecewakan orang yang bekerja keras, menahan derita untuk membalas dendam. 3.000 prajurit Yu bisa menaklukkan Liang. Benar-benar akan keluar. Bagaimana mungkin? Negara Liang, apa kalian masih punya sanggahan? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Putra mahkota tak berguna dari Wei Agung kalian itu memangnya punya kemampuan apa? Bisa menjawab kuplet dari sastrawan terhebat negara Liang kami. HMPH, sudah sampai begini. Negara Liang yang katanya agung bahkan tidak berani mengaku kalah. Baik, kalau begitu ronde ini anggap saja Wu Dalang yang kalah. Dengan adanya surat darah ini, barulah aku tahu betapa berbakti putraku, Xiaoling. Putra keduaku, ikut aku menemui putra mahkota. Aku akan memberinya hadiah yang pantas. Baik. Ayo, kita juga pergi ke pavilion lengan merah. Sekalipun Xiaorin punya kemampuan, memangnya kenapa? Sebentar lagi dia juga akan jadi mayat. HMPH. Cantik, mulai hari ini. Kau adalah wanita milikku. Nanti setelah aku kembali ke Istana Timur, aku akan membawamu menikmati kemewahan dan kekayaan. HMPH. Xiao Li telah merebut kesucianku. Masih mau membujukku dengan kata-kata manismu? Tentu saja tidak. Aku selalu tulus pada setiap wanita. Kalau Nona tidak percaya, belah saja dadaku dan ambil jantungku. Rupanya si cantik ini tidak mau menurut. Pengawal, bawa Li Shishi ke Istana Timur, akan kuberikan pelajaran. Hentikan. Cehu Siang. Aku sudah menidurinya. Kamu, dalang dibalik percobaan pembunuhan terhadapku. Datangnya terlambat sekali. Pembunuhan apa? Xiao Lin, jangan sembarangan menuduh. Cepat lepaskan dia. Melepaskannya? Sayang sekali. Li Shishi sekarang sudah menjadi milikku. Bukan urusanmu, putri dari negeri Liang, untuk ikut campur. Pengawal, bawa Li Shishi kembali ke Istana Timur untukku. Li kecil, kamu. Hahaha, putraku. Kalau bukan karena kamu berhasil menjawab teka-teki dari guru besar kota Liang, kerajaan Wei kita pasti sudah tamat. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Beta akan memberikannya. Ayahanda, bolehkah? Bolehkah ayahanda menghadiahkan Hong Xiu Zhao ini kepada Ananda? Hong Xiu Zhao, Yuer. Bukankah Hong Xiu Zhao ini milikmu? Cepat berikan pada kakakmu. Ayahanda. Kenapa? Apanya yang kenapa? Ini kan hanya sebuah rumah bordil. Cepat berikan pada kakakmu. Ananda tidak berani. Semua tergantung titah ayahanda. Putraku. Hong Xiu Zhao ini beta hadiahkan kepadamu. Terima kasih, ayahanda. Pangeran Hui, taruhan kita masih ada 2 babak lagi. Apa tidak terlalu dini bagimu untuk mengambil keputusan sekarang? Benar, Pangeran Wei. Kita sudah punya perjanjian sebelumnya. Butuh 3 hari untuk menjawab 3 bait kuplet. Untuk bait pertama saja kalian butuh 3 hari. 2 bait berikutnya harus langsung dijawab. Kalau tidak, kalian harus menyerahkan 16 prefektur Yanyun kepada kerajaan Liangku. Kerajaan Liang, jangan keterlaluan. Beta lihat, di kerajaan Wei Agung ini tidak ada orang yang mumpuni. Kalau begitu, akan kuberi kalian waktu tambahan selama sebatang dupa. Kalau kalian tidak bisa menjawabnya, maka dalam waktu sebatang dupa ini. Kenapa kau takut? Bukan, maksudku, tidak perlu waktu selama itu. Aku, 1 langkah 1 balasan. Sudah cukup, 1 langkah. Yang mulia putra mahkota, sekalipun Anda sangat berbakat, bagaimana mungkin bisa membalas kuplet dari Pujangga Agung dalam 1 langkah? Apa Anda ingin membuat kerajaan Wei kita kehilangan 16 prefektur Yanyun? Cendekiawan Agung Qiantong? Ya. Kalian dari Akademi Haling saja 3 hari tidak bisa menjawab. 1 kuplet murahan. Jangan-jangan yang mencelakai kerajaan Wei. Bukanlah kalian, gerombolan tak berguna ini. Putra mahkota. Meskipun Anda adalah putra mahkota, Anda tidak boleh menghina para cendekiawan di seluruh negeri. Cuma sampah yang ilmunya tidak seberapa.
Beraninya mewakili para cendekiawan di seluruh negeri. Kenapa setelah seharian di paviliun lengan merah, Xiaoling jadi seperti orang yang berbeda? Ayahanda Kaisar. Ananda bersedia mempertaruhkan tahta putra mahkota. Jika dalam satu langkah Ananda tidak bisa menjawab bait kedua dari utusan Liang, Ananda rela melepaskan jabatan putra mahkota dan menjadi rakyat biasa. Tetapi jika Ananda berhasil menjawabnya, Ananda harap Ayahanda mau mengabulkan satu permintaan Ananda. Jika Ananda menang, Ayahanda harus segera menutup Akademi Hanlin dan mengusir bajingan-bajingan bodoh tak berilmu seperti Qiantong. Usir mereka semua. Kerajaan Wei tidak memelihara orang yang tidak berguna. HMPH, sampah. Yang mulia putra mahkota. Di seluruh Wei Agung, siapa yang tidak tahu? Kamulah sampah nomor 1 di Wei Agung. Beraninya Anda menyebut kami para pejabat ini sampah. Kakak. Cendekiawan Agung kian ada benarnya. Lihatlah dirimu, posisi putra mahkota yang bagus tidak kamu jalani. Malah memilih jadi rakyat jelata. Hah, sungguh memalukan keluarga kekaisaran Wei Agung, Ayahanda. Kamu, sebagai cendekiawan nomor 1 Wei Agung, bahkan tidak bisa menjawab teka-teki bait sederhana ini. Siapa yang sebenarnya mempermalukan Wei Agung? Cukup. Aku malas meladeni kalian para sampah ini. Tuan Putri, silakan berikan soalnya. Setelah mengalahkan negara Liang kalian, aku masih harus buru-buru kembali ke Donging untuk bersenang-senang dengan para pria. Sombong sekali. Dengarkan baik-baik. Bait kedua ini dibuat oleh Guru Cheng dari Liang Agung. Baris pertamanya adalah, di depan tebing batu, pohon tua pun layu. Kayu ini menjadi kayu bakar. Yang mulia putra mahkota, Guru Cheng butuh waktu 3 tahun untuk menciptakan bait ini. Karena Anda begitu percaya diri. Bagaimana kalau Anda tunjukkan pada kami kehebatan sastra Anda? Jangankan selangkah, 30 langkah pun, bahkan 300 langkah. Sampai mati pun kamu tidak akan bisa menjawabnya. Hahaha. Apa susahnya ini? Baiklah, jawaban dari pangeran ini adalah. Di tepi mata air jernih, wanita itu anggun, tetapi gadis muda lebih menawan. Ini sudah terjawab. Bagaimana mungkin? Sudah kubilang, ini hal yang mudah saja. Hahaha, bagus sekali, anakku. Bait yang sesulit mendaki langit seperti ini pun bisa kau jawab. Kau benar-benar seperti bintang sastra yang turun dari langit, untuk menyelamatkan Wei Agung kita dari bencana. Ayahanda terlalu melebih-lebihkan. Cendekiawan Agung Tian, kenapa kau masih bengong di situ? Cepat kemasi barang-barangmu dan enyah dari Akademi Hanlin. Yang mulia putra mahkota. Bukan, hamba curiga Anda bahkan tidak bisa menghafal 4 kitab dan 5 klasik. Tapi tiba-tiba bisa menjawab pantun balasan dari sastrawan agung. Jangan-jangan Anda menjiplak jawaban itu. Benar. Jawabanmu itu sama persis dengan milik Guru Cheng dari negeri Liang kami. Ini sudah pasti hasil jiplakanmu. Kukira sehebat apa putra mahkota Wei ini. Ternyata cuma seorang pencuri. Ahahaha. Hanya seorang pencuri. Benar, Kakanda. Demi mempertahankan posisimu sebagai putra mahkota, kau sampai menggunakan cara licik seperti ini. Dia sungguh tidak tahu malu. Yang mulia, putra mahkota tidak bermoral. Dia tidak pantas menjadi pewaris tahta Wei. Ayahanda, tenang saja. Tuan Besar Qian. Bagaimana jika aku bisa menjawabnya lagi? Kau. Bukankah itu berarti aku tidak menjiplak? Menjawab satu lagi, jangan mimpi. Xiangling, sudahlah jangan menggertak lagi. Menurutku, kau. Buka telinga kalian dan dengarkan baik-baik. Jawabanku berikutnya adalah, sejengkal tanah, 4 di tengah, 1 orang. Gunung besar dan manusia menjadi pertapa. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kau bisa menjawab yang ini juga. Kalian dari negeri Liang, masih mau bilang apa lagi? Babak ini, negeri Liang kami kalah. Cendekiawan Agung Qian, kenapa masih bengong di situ? Cepat angkat kaki dari sini. Ayahanda, Akademi Hanlin adalah fondasi negara kita. Mana mungkin dibubarkan hanya karena beberapa kata enteng dari putra mahkota. Yang mulia, putra mahkota tidak menguasai sastra maupun bela diri. Bagaimana mungkin dalam semalam dia bisa menjawab tantangan Guru Cheng? Hamba khawatir putra mahkota bersekongkol dengan negeri Liang. Negeri Liang membocorkan jawabannya kepada putra mahkota. Tujuannya untuk menghancurkan akar fondasi dunia sastra Wei. Putra mahkota. Apa penjelasanmu? Ayahanda, mohon lihat yang sebenarnya. Hamba bukan bermaksud membubarkan Akademi Hanlin. Hamba hanya ingin orang-orang seperti Qiantong yang makan gaji buta diusir semua dari Akademi Hanlin. Dengan begitu, kita bisa membangun kembali Akademi Hanlin dan memulihkan nama baik dunia sastra Wei Agung. Jika niat baik hamba untuk Wei Agung dianggap sebagai pengkhianatan negara oleh adik kedua dan Perdana Menteri Wang, maka hamba tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagus sekali. Akademi Hanlin memang sudah kacau balau. Sudah waktunya untuk dibenahi. Pengawal, titahkan, mulai hari ini, segel sementara Akademi Hanlin.
Usir para pengikut Qian Kunyo dari Akademi Hanlin. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Ayahanda Kaisar, mohon pertimbangkan kembali. Pergi, berani bicara omong kosong lagi. Awas, aku akan menghukum 9 keturunanmu. Hei. Tuan Putri, aku sudah berhasil menjawab bait kedua. Mana bait ketiga dari Liang Agung kalian? Xiao Li, jangan sombong dulu. Jika kamu bisa langsung menjawab bait ketigaku ini, Liang Agung akan menarik pasukan dari 16 prefektur Yanyun, dan tidak akan menyerang selama 5 tahun. Baiklah. Kalau begitu, Tuan Putri, silakan berikan pertanyaannya. Bait ketiga dariku ini sangat sederhana. Hanya 5 kata. 3 cahaya, matahari, bulan, bintang. Apa kalian dari Liang Agung tidak tahu malu? Bait ini dibuat oleh Guru Cheng. Bahkan dia sendiri sudah memeras otak tapi tidak bisa menjawabnya. Beraninya kalian memakai bait ini untuk menyulitkan Wei Agung kami. Haha. Raja Wei. Bait ini aku sendiri yang mengizinkan Liang Agung untuk menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan putra mahkota negara Anda. Apa salahnya? Cheng Fuzi. Ternyata Anda datang sendiri ke ibu kota Wei Agung kami. Aku ini orang Liang. Raja Liang sendiri yang memintaku untuk turun gunung. Aku tidak berani menolaknya. Putra mahkota Wei, kau sudah berhasil menjawab 2 syairku. Pantas disebut sebagai cendekiawan nomor 1 di Wei. Tapi syair ketigaku yang tak terjawab ini. Haha, aku khawatir, kau takkan bisa menjawabnya bahkan dalam 100 tahun sekalipun. Dengarkan nasihatku. Sebaiknya kau cepat menyerah saja. Guru Cheng, jangan gunakan pengetahuanmu yang dangkal itu untuk mengukur kedalaman ilmuku. Kurang ajar, apa kau sedang menghina Guru Cheng dari Liang? Aku memang menghina Guru Cheng dari Liang. Memangnya kau bisa apa? Kau. Putra mahkota. Jika kau bisa menjawab syairku ini, aku rela menerima hinaanmu. Baiklah. Tak perlu banyak bicara lagi, dengarkan baik-baik. Jawabanku adalah 4 kitab puisi, Feng, Ya, Song. Hahaha. Hei, Feng, Ya, dan Song itu jelas-jelas hanya ada 3 kitab. Dari mana datangnya 4? Putra mahkota Wei yang terhormat bahkan tidak bisa berhitung. Kakanda, bahkan berhitung dasar saja kau bisa salah. Kalau sampai terdengar orang luar, ini benar-benar mempermalukan Wei. Apa ini urusanmu untuk bicara? Xiao Rin, sudah sampai begini. Kau masih saja berlagak sebagai putra mahkota Wei. Raja Wei, di ronde ini, kerajaan Wei MU sudah kalah. Putri, kerajaan Lianglah yang kalah. Apa? Liang yang kalah? Putri, memang benar Liang yang kalah. Kemampuanku tidak sebanding dengannya. Tidak mungkin, Feng, Ya, dan Song jelas-jelas hanya ada 3. Dari mana datangnya yang keempat? Jawabannya sama sekali tidak pas. Liang tidak kalah. Sepertinya, Tuan Putri harus kembali dan membaca kitab puisi dengan lebih saksama. Apa maksud perkataanmu? Dalam kitab puisi, bagian Ya dibagi lagi menjadi Ya besar dan Ya kecil. Kalau begitu, bukankah totalnya menjadi 4 kitab puisi? Lalu, apa yang salah dengan jawabanku? 4 kitab puisi, Feng, Ya, Song. Tapi aku juga tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, kerajaan Liang kalian terletak di daerah terpencil. Tidak seperti rakyat Wei Agung kami yang sejak kecil sudah mempelajari kitab-kitab klasik. Tuan Putri bisa saja. Pangeran mahkota itu. 1 kalimat Anda tentang ode angin dan bayangan 4 musim telah memecahkan teka-teki saya yang tak terpecahkan selama bertahun-tahun. Saya, sebagai abdi negara, bersedia berguru pada Anda. Guru Cheng. Menjadi muridku. Namun, aku ini pangeran yang baik hati. Jadi, dengan terpaksa aku menerimamu sebagai murid biasa. Murid berterima kasih atas kebaikan guru. Baik, HMPH. Aku punya putra mahkota sepertinya. Bagaimana mungkin aku khawatir Wei Agung tidak akan makmur? Putraku, kau telah membuat ayah bangga. Terima kasih atas pujian ayahanda. Tuan Putri. Kerajaan Liang kalian sudah seharusnya menepati janji, kan? Xiao Li. Jangan senang dulu. Sebelumnya, selalu kerajaan Liang kami yang memberikan pertanyaan. Bagaimana jika kerajaan Wei Agung MU yang memberikan pertanyaan? Dan kerajaan Liang kami tidak bisa menjawabnya. Aku baru akan mengaku kalah. Kau berani bertaruh. Bertaruh apa? Kalau kau bisa membuatku takluk, maka aku akan mengabulkan 1 permintaanmu.
Tidak ada. Kalau taruhannya adalah membuatku takluk. Tapi, bagaimana kalau aku bersikeras tidak mau takluk? Bukankah itu berarti aku tidak akan pernah kalah? Xiao Li, kau berani bertaruh. Permintaan apa saja, boleh. Jika kerajaan Liang Mu kalah, kau akan menikah denganku, menjadi putri mahkotamu. Baik, aku bertaruh denganmu. Kalau begitu, karena kau sudah ditakdirkan menjadi putri mahkotaku, maka aku akan menagih bunganya sekarang. Dasar perempuan, kenapa kau menggigitku? Beraninya kau kurang ajar padaku. Menggigitmu itu masih hukuman yang ringan. Percaya atau tidak, aku berani menyuruh orang membunuhmu. Aku hanya mencium calon permaisuriku saja. Memangnya kenapa? Kurang ajar, kita bahkan belum bertanding. Bagaimana bisa aku menjadi calon permaisurimu, Xiao Rin? Karena Tuan Putri sudah pasti akan kalah. Menjadi permaisuriku hanya masalah waktu. Sombong sekali bicaramu. Xiao Rin, bagaimana kalau kamu yang kalah? Apa kamu berani menjadi pelayan yang menuangkan teh untukku? Tentu saja. Aku bukan hanya bisa menuangkan teh untukmu. Aku juga bisa memberimu. Kamu. Berikan saja tantanganmu. Berhenti bicara omong kosong yang tidak berguna. Baik, kalau begitu aku hanya akan memberikan satu saja. Dengarkan baik-baik. Kalimat pertamaku adalah, langit melawan bumi. Bumi melawan gunung, 7 bintang biduk menjadi 3-4 titik. Gunung Selatan panjang umur 10.000 tahun. Kukira kamu punya bakat sastra yang hebat. Dengarkan baik-baik. Balasanku adalah, pagi melawan senja. Musim panas melawan musim semi. 300 prajurit semuanya gagah berani. Seketika 10.000 arak terbaik menjadi hadiah kemenangan. Haha, Tuan Putri Wu memang benar-benar Sri Kandi yang tak kalah dari pria manapun. Hahaha. Rakyat Wei Agung, apalagi yang bisa kalian katakan? Putraku, bagaimana bisa kamu memberikan sajak sesederhana itu? Tindakanmu ini. Menurutku, tantangan sajak dari Kakanda itu hanya pura-pura. Dia sengaja ingin kalah dan menyerahkan 13 prefektur Yanyun milik Wei Agung kita. Yang mulia putra mahkota. Ini bukan caramu untuk menikahi putri dari negeri Liang. Ini jelas-jelas menjual negara dan mempermalukan Wei Agung. Sajak yang kamu berikan itu, bahkan tidak perlu Guru Cheng untuk turun tangan. Aku pun bisa membalasnya dengan mudah. Kamu mengeluarkannya hanya untuk membuat dirimu malu. Sekarang, kamu mengaku kalah atau tidak? Apakah Tuan Putri senang? Kamu membuat pantun semudah itu untuk membuatku senang. Kamu bilang pantun semudah itu untuk membuatku senang. benar, HM. Tuan Putri. Masalah hari ini menyangkut hubungan kedua negara kita. Saya terpaksa memberikan 3 pertanyaan. Itu demi melindungi wilayah negara saya. Bukan bermaksud untuk menyinggung Anda. Dan pantun terakhir ini adalah bentuk permintaan maaf saya untuk Tuan Putri. Saya bersedia menerima konsekuensinya. Tetapi apa? Tetapi, hati saya untuk Tuan Putri. Langit dan bumi menjadi saksinya. Bulan dan matahari jadi buktinya. Disaksikan oleh para menteri dari kedua negara. Perasaan saya pada Tuan Putri tidak akan pernah mendua. Cintaku ini abadi. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku disambar petir. Tak perlu dilanjutkan. Tuan Putri. Tuan Putri. Ini adalah siasat putra mahkota Wei untuk menaklukkan hatimu. Jangan sampai tertipu. Ini sungguh tidak pantas. Tuan Putri, kamu benar-benar memalukan. Sangat tidak senonoh. Benar-benar tidak senonoh. Ini. Apa kamu tidak takut dengan gosip orang? Kamu adalah putra mahkota Wei, dan aku putri dari kerajaan Liang. Siapapun yang berani bergosip macam-macam, akan kubunuh. Bagus. Sesuai seleraku. Sepertinya posisi putri mahkota Wei ini memang sudah ditakdirkan untuk Tuan Putri. Xiao Li, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Kau ingin aku tetap di Wei menjadi putri mahkota. Dengan begitu, kerajaan Liang akan mengalami kekacauan internal. Ucapanmu yang ingin menikahiku, itu cuma rayuan gombalmu saja. Tapi, kamu adalah pria paling arogan dan paling kurang ajar yang pernah kutemui. Walaupun ucapanmu mungkin 90% bohong, aku tetap saja luluh. Maka dari itu, aku umumkan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah suami putri kerajaan Liangku. Suami putri.
Ini. Maksudnya, Ini, kan gampang. Bukan aku yang tinggal di Wei untuk jadi permaisuri putra mahkotamu. Tapi kamu yang menikah masuk ke keluargaku di Liang. Menjadi suami putri kerajaan Liang. apa? Menikah masuk ke keluarga Liang dan jadi suami putri. Kenapa? Apa kamu tidak mau menikah masuk ke kerajaan Liang? Ayahanda, Ananda dan Putri Liang jatuh cinta pada pandangan pertama. Mohon Ayahanda merestui kami. Hong Er, kamu memutuskan ini begitu saja. Kenapa? Apa Ayahanda tidak mau punya menantu perempuan? Hah, sudahlah. Kalau sudah begini, aku setuju. Hanya saja, putri dari Liang. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain putra mahkota Wei, Xiao Rin. Tenang saja, Raja Wei. Dengan pernikahan ini, kita akan menjadi satu keluarga. Begitu putra mahkota tiba di kerajaan Liang. Aku tidak akan. Tunggu, tunggu. Ada pepatah lama yang mengatakan, seorang istri harus mengikuti suaminya, apapun keadaannya. Jika kamu menikah denganku, seharusnya kamu yang tinggal di Wei sebagai permaisuri putra mahkota. Bukan aku yang menikah masuk ke Liang menjadi suami putri. Putra mahkota, ucapan itu keliru. Putri dari kerajaan Liang bukanlah wanita biasa. Jika putra mahkota tulus mencintai sang putri, seharusnya Anda ikut bersamanya kembali ke Liang dan menjadi suami putri. Benar, Kakanda. Meskipun perkataan ini terdengar kurang enak, tapi ada benarnya juga. Lalu harus bagaimana? Kamu ingin memanfaatkan pernikahanku ke Liang, agar bisa merebut posisiku sebagai putra mahkota. Aku berani menghasut. Tapi tidak berani mengaku. Kalau begitu, diam di hadapanku. Yang mulia Tuan Putri, karena kita sama-sama tidak mau mengalah. Bagaimana kalau kita bertaruh sekali lagi? Baik. Kalau begitu, kita bertanding musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Bagaimana? Bagaimana aturan mainnya? Musik, catur, kaligrafi, dan lukis masing-masing menjadi satu babak. Kau dan aku masing-masing akan mengirim 4 wakil untuk bertanding. Asal negara WMU kalah satu babak saja, kau harus ikut denganku kembali ke Liang untuk menikah. Jika negara Liangku kalah satu babak pun, aku akan tinggal di negara WMU, dan dengan patuh menjadi putri mahkotamu. Bagaimana? Kenapa aku harus menang di keempat babak? Pria yang bisa membuatku menyerahkan diri. Kalau tidak punya kemampuan seperti ini, bagaimana bisa membuatku tulus menerimanya? Baik, aku setuju. Putraku, bagaimana bisa kamu begitu gegabah? Ayahanda, jika kita bisa membuat Tuan Putri dari Liang tinggal di Wei, negara Wei kita akan mendapatkan kedamaian setidaknya selama 5 tahun. Jika ingin kedamaian jangka panjang, bagaimana bisa kita tidak mengambil sedikit risiko? Tapi, mohon Ayahanda jangan khawatir. Ananda bisa mengalahkan Liang sekali. Berarti bisa mengalahkan Liang untuk kedua kalinya. Jikapun Ananda benar-benar gagal, paling buruk Ananda akan menikah ke Liang. Ayahanda, biarkan saja adik kedua yang menjadi putra mahkota Wei. Ayahanda, karena kakak sangat percaya diri. Anda percaya saja padanya sekali ini. Yang mulia, hamba rasa apa yang dikatakan pangeran kedua sangat benar. Sekarang sudah terlanjur begini. Kita hanya bisa percaya pada kemampuan yang mulia putra mahkota. Baiklah. Mati. Kau harus menahan Putri Liang untuk tetap berada di Wei Agung kita. Untuk memperkuat dan menstabilkan negara. Hamba laksanakan titah Ayahanda. Yang mulia putri, pertandingan hari ini sudah cukup. Bagaimana kalau kita bertanding lagi 3 hari kemudian? Aku beri kau waktu 3 hari lagi. Kalau kau kalah, kau harus segera ikut denganku kembali ke Liang Agung. Hei, Ming Yue, apa kau tahu siapa pemain sitar nomor 1 di Wei Agung kita? Suan dari Paviliun Tianxiang. Nyonya Su bukan hanya ahli dalam bermain sitar, tetapi juga pernah menjadi wanita tercantik nomor 1 di Liang Agung. Yang mulia, jika Anda bisa membujuknya untuk bertanding, mewakili Liang Agung kita, kemenangan sudah pasti di tangan. Untuk apa wanita tercantik dari Liang Agung itu datang ke Wei Agung? Nyonya Su ditakdirkan membawa sial bagi suaminya. Dia menyebabkan kematian 3 suaminya secara berturut-turut. Itulah sebabnya dia datang ke Paviliun Tianxiang di Wei Agung. Lalu menjadi seorang seniwati yang menjual karya, bukan dirinya. Tapi, sampai sekarang tidak ada yang pernah melihat wajah asli Nyonya Su. Iya, Nyonya Su hari ini mengadakan seleksi untuk mencari tamu kehormatan. Para pejabat dan bangsawan di ibu kota semua akan pergi ke Paviliun Tianxiang. Ini adalah kesempatan bagus bagi Yang Mulia untuk memintanya tampil.
Mencari tamu kehormatan. Bagaimana cara seleksinya? Katanya, pemenangnya ditentukan oleh bakat sastra. Siapapun yang berhasil menjadi yang terbaik, dialah yang bisa melihat wajah asli Nyonya Su. Ditentukan oleh bakat sastra. Itu sih, keahlianku. Maksud yang mulia. Ayo, ikut aku melihat wajah asli Nyonya Su itu. Teh yang nikmat. Kalian berdua. Aku, Yo, berani bertaruh. 3 bait ini sama sekali bukan tulisan putra mahkota. Pasti ada orang hebat yang menulis untuknya. Benar kata Bung Yo. Dengan kemampuan putra mahkota manja itu, mana mungkin dia bisa membalas. Pantun dari Guru Cheng dari Liang Agung. Yang lucunya. Guru Cheng itu malah bersujud pada putra mahkota. Benar-benar aib bagi kaum terpelajar seperti kita. Kalian tidak boleh menghina yang mulia. Aduh, kukira siapa? Wah, ini dia sang sastrawan agung dari Wei, yang mulia putra mahkota. Hahaha. Kamu juga pantas datang ke pavilion Tianxiang. Babi. Kamu itu hanyalah pesuruhnya Xiao Yu. Paling-paling, cuma anjing yang dipelihara oleh Wei. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Aku ini tidak pernah takut pada kekuasaan. Terutama, aku paling benci dengan orang yang demi harga dirinya sendiri menyewa penulis bayaran untuk menang duel. Cuma modal tampang. Jadi, maksudmu? Ketiga pantunku itu buatan orang lain, begitu? Di seluruh Wei ini, siapa yang tidak tahu kalau yang mulia putra mahkota tidak becus dalam sastra? Bahkan kitab 4 dan klasik 5 saja tidak hafal. Benar-benar tak berguna, cuma penampilan saja. Hahaha. Kalau tidak menyewa penulis bayaran. Siapa yang percaya? Betul. Menurutku, putra mahkota datang ke pavilion Tianxiang ini. Tujuan utamanya untuk bertemu orang hebat yang menulis untuknya itu. Hahaha. Sastrawan agung dari Wei, cuy. Bahkan lebih rendah dari badut. Berani-beraninya menghina yang mulia. Kalian cari mati. Baiklah, anggap saja kamu, Yao Bing, punya pendirian. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Kamu punya bukti? Bukti. Memangnya ini bukti apa? Keadilan ada di hati setiap orang. Nah, karena tidak ada bukti, kamu berani memfitnah putra mahkota di depan umum. Pengawal. Tampar mulutnya. HMPH. Apa hakmu menangkapku? Karena kamu berani memfitnah putra mahkota. Dan menodai nama baik keluarga kerajaan Wei. Masih mau mengelak. Aku hanya menyatakan sebuah fakta. Masih menyangkal juga. Pengawal, seret dia keluar dan tampar 100 kali. Tahan. Yang mulia. Coba saja siapa yang berani menyentuh orangku. Wah. Bukankah ini Kakanda? Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kakanda. Dia orangku. Kuharap Kakanda mau menghargai aku. Dan tidak mempermasalahkan dia. Memangnya seberapa berharga mukamu itu? Aneh. Ternyata putra mahkota yang manja ini saat bertemu pangeran kedua, langsung ciut seperti anjing. Kulihat kamu baru merasakan sedikit kemenangan. Dan langsung merasa hebat. Bedebah. Bodohnya tidak ketulungan. Pengawal, bawa Yao Bing kembali ke Istana Timur untukku. Coba saja siapa yang berani. Kita tidak akan bisa melawan pangeran kedua. Sudahlah, yang mulia. Kakanda, biasanya. Di depan ayahanda kaisar, aku masih menghargaimu. Kau benar-benar berpikir aku takut padamu. Tapi ini bukan istana. Jangan kurang ajar. Kau sudah gila. Siapa kau? Beraninya kau bersikap begitu di hadapanku. Cari mati. Kalau kau berani tidak sopan lagi padaku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu juga, adikku. Xiaoling, kau cari mati. Aku cari mati? Yang cari mati itu kau, kan? Adikku. Soal kau bersekongkol dengan pembunuh dari Liang untuk membunuhku. Ayahanda kaisar masih belum tahu. Kau yakin sudah menutupi semua jejakmu? Kakak. Apa yang kau bicarakan? Adikmu ini sama sekali tidak mengerti.
Hong Xiu Zhao itu wilayahmu. Pembunuh bayarannya sekarang ada di tanganku. Dan putri dari Liang adalah calon istriku. Membuatnya menyebut namamu itu semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana kau tahu? HMPH. Ini fitnah. Fitnah atau bukan? Kau sendiri tahu jawabannya. Hei, adikku. Coba katakan, kalau ayahanda Kaisar tahu kau bersekongkol dengan negara musuh, apa yang akan beliau lakukan? Hah? Kalau semua orang tahu demi tahta putra mahkota. Kau tega membunuh kakakmu? Bagaimana pandangan mereka terhadapmu? Citra baik yang susah payah kau bangun akan hancur seketika. Apa maumu? Apa mauku? Menurutmu? Yang mulia pangeran kedua, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Dia berani menghinaku seperti ini. Itu artinya dia mau menghina Anda. Omong kosong. Beraninya kau bicara seperti itu pada kakakku. Yang mulia, hamba hanya memikirkan Anda. Pergi, diam, adikku. Nah, ini salahmu. Mau sebrengsek apapun Xiao Bing ini, dia juga salah satu pengikutmu. Kamu memperlakukannya seperti ini. Apa kamu tidak takut ditertawakan oleh semua orang? Jangan keterlaluan. Boleh kakanda bertanya, Adinda, aku ini kakakmu, wajar jika aku memberimu pelajaran. Putra mahkota sudah gila. Berani-beraninya dia tidak sopan pada pangeran kedua. Pelajaran dari kakanda memang benar. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Pelajaran dari kakanda memang benar. Adinda mengaku salah. Aku, sang putra mahkota, mendidik adikku sendiri. Itu sudah sewajarnya. Justru kamu. Lebih baik pikirkan kata-kata terakhirmu. Begitu kita sampai di Istana Timur. Nah, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi padamu. Aku ini orangnya pangeran kedua. Memangnya kamu bisa apa? Hah? Brengsek, siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu pada kakandaku? Cepat berlutut dan minta maaf. Ini. Putra mahkota, ampuni saya. Hamba tidak bisa menjaga mulut dan telah menyinggung putra mahkota. Hamba pantas mati. Seingatku. Aku harus menampar mulutmu, kan? Aku. Arg. Putra mahkota, ampuni dia. Putra mahkota, ampuni dia. Yang mulia, bagaimana kalau kita ampuni saja nyawanya? Kalau tidak, nanti yang mulia Kaisar tahu Anda menyebabkan kematian seseorang. Saya khawatir beliau akan menjatuhkan hukuman pada Anda. Mengampuninya. Bukan tidak mungkin. Arg. Terima kasih, putra mahkota. Terima kasih, putra mahkota. Tapi, Yao Bing. Bukankah kamu bilang, 3 bait yang kujawab itu, semuanya adalah karya orang lain. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan memberimu bait pertama. Kalau kau bisa menjawab bait kedua pantun ini, aku akan mengampunimu. Kalau tidak bisa, hukumannya adalah tampar mulutmu sendiri sampai mati. Jawab. Jawab bait keduanya. Hei. Karo, jangan takut. Pantun yang diberikan putra mahkota untuk kerajaan Liang. Putri dari Liang langsung bisa menjawabnya. Kan? Dengan kepintaranmu, kamu pasti bisa menjawabnya. Apa yang kau takutkan darinya? Baik. Putra mahkota, silakan berikan soalnya. Aku ini orang yang baik hati. Jadi akan kuberikan yang paling mudah untukmu. Dengarkan baik-baik. Bait pertamaku adalah Menara Wangjiang. Memandang aliran sungai, di atas Menara Wangjiang memandang aliran sungai. Menara sungai abadi. Aliran sungai pun abadi. Pantun yang bagus. Putra mahkota Wei benar-benar berbakat membuat syair. Putri. Jika putra mahkota Wei memang punya bakat sastra yang luar biasa seperti ini, kenapa dia tidak menggunakannya saat menantang negara kita dulu? Untuk mempersulit Anda, Putri. Apa mungkin? Dulu dia benar-benar hanya ingin membuatku senang. Hah? Tuan Chen. Seandainya itu Anda, apa Anda bisa menjawab pantun dari Xiao Lin ini? Putri, bahkan jika Anda beri hamba 10 tahun lagi, hamba khawatir tetap tidak akan bisa menjawabnya. Hamba malu. Sepertinya, dia benar-benar ingin menikahiku. Yao Bing, apa kau sudah menemukan jawabannya? Bukankah kau tidak percaya kalau aku bisa membuat Liang mundur hanya dengan 3 pantun? Kenapa? Sekarang,
Pantun sederhana yang kuucapkan begitu saja pun tidak bisa kau jawab. Sepertinya kerajaan Wei ini dipenuhi orang-orang yang hanya mengejar nama besar tanpa kemampuan. Aku menutup Akademi Hanlin. Sepertinya itu keputusan yang tepat. Kalian semua juga boleh memberikan jawaban. Kalau ada yang bisa menjawab baik kedua pantun ini, aku juga akan melepaskan kalian. Apa tidak ada satu orang pun dari kalian yang bisa menjawabnya? Bicara. Yang mulia, ini. Soal ini benar-benar terlalu sulit. Ini. Sampah tidak berguna. Apa gunanya aku memelihara kalian? Yang mulia putra mahkota, pertanyaan Anda terlalu sulit. Hamba, benar-benar tidak bisa menjawabnya. Anda. Ampuni hamba. Seharusnya kau pikirkan ini dari awal. Pengawal. Serat bajingan ini ke Istana Timur. Tunggu perintah selanjutnya. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Tuan-tuan sekalian, Nyonya Su sudah keluar. Cantik sekali, pantas saja disebut wanita tercantik Sedaliang. Lekuk tubuh dan parasnya. Seperti gadis remaja. Mana terlihat seperti sudah berumur 30 tahun. Ini jelas-jelas masih seperti gadis belia. Tak kusangka di pavilion Tianxiang ini, ada wanita cantik yang tak kalah dari Li Shishi. Sepertinya keputusanku datang hari ini tidak salah. Guru Cheng, apa mungkin kemampuan Liu Rushi bermain sitar bisa mengalahkan Suan? Mengalahkan Suan tidaklah sulit. Tapi di tangan Suan, ada sebuah sitar ternama yang disebut Jiu Sui Huan Pei. Jika dia menggunakan sitar itu, hasilnya akan sulit diprediksi. Itu sih gampang. Nanti aku suruh orang untuk merebut sitar itu. Kenapa orang ini mirip sekali dengan Chu Xiangning? Yang mulia, Anda kenapa? Bukan apa-apa. Boleh bertanya, bagaimana cara Nyonya Su memilih tamunya malam ini? Nyonya Su berkata, malam ini temanya adalah alunan musik. Beliau meminta tuan-tuan sekalian untuk menciptakan puisi. Jika ada yang bisa membuat Nyonya Su merasa telah menemukan belahan jiwanya, maka orang itu boleh berbincang di dalam kamar Nyonya Su. Nyonya Su, saya punya sebuah puisi. Mohon maaf jika kurang berkenan. Alunan musik ini. Bagai putik bunga. Petikan kecapi ini. Sungguh indah. Nyonya. Pasti sangat bergairah. Mendengar kecapi sambil berciuman. Hahaha. Dasar mesum, ini kau sebut puisi. Cepat enyah dari pavilion Tianxiangku. Hei, Bung. Itu pantas disebut puisi. Pantas saja diusir. Yang mulia putra mahkota, Anda selain hanya pamer lidah tajam, memangnya punya keahlian apa lagi? Kalau ingin mendapatkan hati Nyonya Su, hanya mengandalkan statusmu sebagai putra mahkota itu tidak cukup. Nyonya Su, hamba memiliki sebuah puisi. Semoga Anda berkenan menilainya. Kebetulan, hamba, Xiaolin, juga punya sebuah puisi. Mohon Nyonya Su sudi menilainya. Putra mahkota, di hadapan Tuan Muda Wu, pemimpin 4 jagoan Wei Agung, berani-beraninya membuat puisi. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Dia belum mati. Cuma dia. Putra mahkota, jangan meremehkan orang. Kalau bukan karena aku, Wu Zishan, sakit beberapa hari ini. Orang yang 3 kali memukul mundur orang Liang Agung, takkan sampai giliranmu. Kalau tidak mampu, bilang saja tidak mampu. Pakai alasan sakit segala. Cari-cari alasan saja, itu masih lebih baik daripadamu, yang sama sekali tidak sadar diri. Soal membuat puisi, akulah yang nomor 1 di Wei Agung. Kamu mau mulai duluan, atau aku duluan? Lebih baik kamu duluan saja. Aku takut setelah mendengar puisiku, kamu akan bunuh diri di tempat karena malu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kubiarkan kau, putra mahkota yang keras kepala ini, berpuas diri sejenak, biar tidak dibilang aku menindas orang dengan bakatku. Nyonya Su di sini, puisi tercipta membangkitkan alam. Arak beras memabukkan, membawa tidur lelap.
Nyonya memainkan melodi tiada tara. Hati sang pujangga pun terhanyut di dalamnya. Puisi yang bagus. Pantas saja menjadi yang terhebat dari 4 sastrawan Agung Wei. Sungguh berbakat. HMPH. Nyonya Su, silakan nilai karya si sampah ini. Nyonya Su bilang, puisinya tidak bagus. Tidak bagus. Kalau begitu, boleh saya tahu apa yang salah dengan puisi saya, Nyonya? Tidak bagus ya, tidak bagus. Tidak usah banyak omong kosong. Kalau Nyonya tidak bisa memberikan alasan, berarti Anda sengaja mempersulit saya. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Kalau yang seperti ini saja bisa disebut puisi, kentutku saja bisa jadi legenda. Kamu. Sombong sekali bicaramu. Apa puisi putra mahkota bisa lebih baik dari Tuan Muda Wu? Aku tidak bermaksud menyinggung dia. Maksudku, semua yang ada di sini adalah sampah. Kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Kurang ajar. Anda, sebagai putra mahkota Wei, berani-beraninya menghina kami para sastrawan Wei. Xiao Li, kamu berani menghinaku. Memangnya kenapa kalau aku menghinamu? Sebagai sastrawan di Wei, kalian bahkan tidak becus membuat puisi yang benar. Semua buku yang kalian baca itu sia-sia. Xiaolin, kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apa kamu mau memusuhi seluruh sastrawan di Wei? Apakah aku, Xiaolin, bisa melawan seluruh sastrawan di Wei? Aku tidak tahu. Tapi untuk membuat sampah tidak berpendidikan sepertimu diam. Itu perkara gampang. Kamu benar-benar bajingan tak tahu malu. Karena putra mahkota begitu merasa benar sendiri. Kalau begitu, bacakan saja puisi ciptaanmu sendiri tentang seni musik. Kalau hasilnya tidak bagus, jangan salahkan aku. Kalau aku meminta Ayahanda Kaisar menuntut keadilan bagi para sastrawan Wei Agung. Hahaha, ucapan pangeran kedua ada benarnya. Putra mahkota, silakan bacakan. Aku ingin lihat, puisi sebagus apa yang bisa kau ciptakan. Baiklah. Pasang telinga anjingmu itu baik-baik, dengarkan pangeran ini. Ciptaan pangeran ini. Senar tebal bergemuruh laksana hujan badai. Senar tipis berbisik lirih bagai rintihan sunyi. Melahirkan duka lara dan benci yang terpendam. Saat hening ini lebih bermakna dari akhir sebuah lagu. Petikan dawai di tengah lukisan. Satu petikan pada 4 senar, laksana kain sutra yang dirobek. Bagus sekali, saat hening ini lebih bermakna dari alunan nada. Putra mahkota, silakan ikut saya ke kediaman kecil. Nyonya Su mengundang Anda untuk menari bersama di kediamannya. Atas dasar apa dia? Benar, Gukin itu punya 7 senar. Bagaimana menjelaskan kalimat satu petikan pada 4 senar, laksana kain sutra yang dirobek? Puisi ini jelas-jelas omong kosong. Siapa yang membuat aturan kalau puisi tentang musik hanya boleh tentang Gukin? Yang pangeran ini ciptakan adalah puisi tentang pipa. Itu juga tidak benar. Puisi ini tidak ada awal dan akhir, tidak lengkap. Bagaimana bisa mengalahkanku? Untuk menampar sampah sepertimu, apa pangeran ini masih perlu satu puisi yang utuh? Kau sama sekali tidak menghargai para sastrawan Wei Agung kami. Memangnya kenapa? Kalau kalian tidak terima, coba saja kalian ciptakan kalimat seperti gemuruh dan lirih beradu dalam petikan. Bagaikan mutiara besar dan kecil yang berjatuhan di atas piring giok. Putra mahkota, jangan bicara terlalu tinggi. Hati-hati bicaramu, nanti lidahmu terkilir. Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku adalah, puisi ini hasil kau menyontek. Benar. Benar? Apa yang dikatakan pangeran kedua itu benar? Kau memang menyonteknya. Baiklah. Kalian bilang aku yang menjiplaknya. Mana buktinya? Buktinya. Aku pernah melihat puisi ini. Ini adalah karya guruku, Guru Wang. Guru Wang adalah seorang cendekiawan agung di masa ini. Masuk akal jika beliau bisa menciptakan puisi sehebat ini. Guru Chen, seberapa benar ucapanmu itu? Dia bahkan tidak sebanding dengan seujung kuku hamba. Bagaimana mungkin dia bisa membuat puisi sebagus ini? Tuan Putri, menurut hamba, itu adalah perbuatan putra mahkota Wei Agung. Menarik. Memang pantas jadi calon suamiku. Putra mahkota. Kau mencuri karya senior untuk mencari nama. Kau sudah benar-benar mempermalukan nama baik keluarga kerajaan Wei Agung. Wah. Adikku. Cepat sekali kau menuduhku, ya? Boleh juga. Kau bilang ini karya Guru Wang dari Wei Agung. Kalau begitu, panggil dia kemari. Kita berdebat langsung di hadapannya. HMPH, kau tahu jelas Guru Wang sedang berkeliling negeri.
sengaja menyuruh guru untuk datang berkonfrontasi. Bukankah ini sama saja? Maling teriak maling. Kalau begitu, kau bilang kau pernah melihat puisi ini. Coba sebutkan bait lain dari puisi ini. Akan kuanggap kau menang. Bagaimana? Kenapa aku jadi merasa bersalah? Apa hubungannya ini dengan pangeran kedua yang merasa bersalah? Kalau kau mau membuktikan ini karya aslimu, buat saja satu lagi puisi mahakarya. Kalau tidak, aku akan curiga. Kau sudah tahu tema yang akan diberikan Nyonya Su. Lalu kau membayar mahal seseorang untuk menuliskannya. Benar. Kalau kau disuruh membuat puisi dadakan di sini, kau pasti akan ketahuan aslinya, kan? Kalian mau aku membuat puisi dadakan? Tentu saja, kalian harus siapkan imbalannya. Apa? Kalau kau, Xiao Yu, yang kalah, kau dan Si Wu ini harus memakai baju perempuan. Bagaimana kalau kalian menghibur kami semua? Apa? Baju perempuan. Kenapa? Sebagai pangeran kedua Wei yang terhormat. Kau bahkan tidak berani melakukan ini. Bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku yang kalah? Aku akan menghadap Ayahanda Kaisar, dan melepaskan gelarku sebagai putra mahkota. Putra mahkota Wei akan digantikan oleh Xiao Yan. Hahaha. Baik. Sudah diputuskan. Karena kau bilang aku curang. Tema untuk puisi dadakan ini. Biar kau yang tentukan. Baik. Jangan bilang aku tidak menghormatimu sebagai kakak. Kalau begitu, jadikan Nyonya Su sebagai temanya. Buatlah sebuah puisi. Bagaimana? Apa susahnya? Dengarkan baik-baik. Aku, sang pangeran, menulis, setelah dipanggil berulang kali. Akhirnya dia keluar. Sambil memeluk pipa, wajahnya setengah tertutup. Lalu selanjutnya. Sudah. Sudah, HM. Puisi macam apa ini? Satu kalimatku ini lebih baik dari 100 kalimat kalian. HMPH, kalau tidak terima. Coba buat satu kalimat yang lebih baik dari kalimatku ini. Jangankan 100 kalimat. Bahkan 10.000 kalimat pun tak akan bisa menandinginya. Putra mahkota Wei ini benar-benar sulit ditebak. Bakat yang begitu hebat, bisa disebut tidak berpendidikan. Tuan Putri, HMPH. Puisi seindah itu tidak dia berikan kepadaku, malah diberikan kepada Suan. Benar-benar membuatku kesal. Putra mahkota Wei, omonganmu tidak nyambung. Memangnya kamu tidak bisa membuat satu puisi yang utuh? Wanita itu akhirnya tidak tahan lagi. Maaf, ya, aku, sang pangeran, dijuluki pangeran setengah puisi, menulis lirik dan membuat puisi. Semuanya selalu hanya setengah jadi demi memenuhi syarat Nyonya Su. Setengah puisi. Tapi Apa? Kalau tuan muda ini ingin mendengarnya, aku, sang pangeran, akan memberimu sebuah bait. Awan mendamba gaunnya, bunga meri, angin musim semi membelai pagar, embun pagi berkilauan. Cih, Dia ini seorang pria, tapi kamu malah membuat puisi tentang wanita. Bukankah ini sama saja dengan menghinanya? apa urusannya denganmu, Xiao Yu? Sudahlah. Adikku tersayang, cepat ganti bajumu dengan pakaian wanita itu, biar kami semua bisa melihatnya. Aku belum kalah. Belum kalah. Baiklah. Kalau begitu, coba lanjutkan bait puisiku tadi. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia, mohon berbelas kasih. Mohon ampuni dia. Anda lihat, ini. Ini tidak pantas. Melihat? Tentu saja aku mau melihatnya. Adik kedua, cepat pakai baju itu. Kalau tidak, reputasimu yang sudah susah payah kamu bangun bertahun-tahun, akan hancur dalam sekejap. Cuma pakaian wanita, kan? Aku akan memakainya. Hei, pangeran kedua, jangan. Pangeran kedua, pangeran kedua. Hahaha. Bagus sekali. Sayang sekali aku tidak punya ponsel sekarang. Kalau punya, pasti akan kufoto kalian berdua sekarang. Lalu kutunjukkan pada semua orang di seluruh negeri Wei. Cukup. Aku sedang baik hati hari ini, pergilah. Kenapa belum pergi juga?
Xiaoling. Aku tidak akan melupakan kejadian hari ini. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, apa kita biarkan begitu saja? Bagaimana jika putra mahkota meminta Nyonya Su untuk turun tangan? Maka taruhan kita dengan Dalian akan. Kalau begitu, lenyapkan saja Nyonya Feng dari Dawei. Maksud Yang mulia. Hah. Hah. Putra mahkota, Nyonya Su menunggu Anda di kamarnya. Pengawal, bawa kemari Guking Jiu Xia Huan Pei. Sekalian, cari tahu perempuan penggoda yang bersama Xiaoling itu. Apa saja yang mereka bicarakan di dalam kamar. Tuan Putri, hamba ingin mengatakan sesuatu. Tuan Putri tidak cemburu pada Pangeran Dawei, kan? Xiaoling adalah calon suami yang sudah kupilih. Sekarang, dia malah tergila-gila pada perempuan penggoda itu. Memangnya aku tidak boleh marah? Tentu saja. Jangan bunuh dia. Biarkan Suan hidup, agar Xiaoling tidak menganggapku wanita pencemburu. Laksanakan. Hamba laksanakan titah. Xiaoling, oh, Xiaoling, sehebat apapun dirimu, memangnya kenapa? Pada akhirnya, kamu tak akan bisa lepas dari genggamanku. Sungguh wanita yang cantik. Ada seorang jelita di hadapanku. Tak ada tandingannya di dunia. Satu lirikan darinya meruntuhkan sebuah kota. Lirikan kedua meruntuhkan sebuah negara. Syair itu seakan menggambarkan Nyonya Su. Satu lirikan meruntuhkan kota. Lirikan kedua meruntuhkan negara. Puisi yang indah. Sayangnya, hamba ini sudah tua dan kecantikanku telah pudar. Tidak pantas menerima pujian setinggi itu dari tuan muda. Ah, sepertinya Nyonya Su belum pernah dengar pepatah ini. Waktu muda tak tahu pesona wanita dewasa. Keliru menganggap gadis belia sebagai harta karun. Yang mulia putra mahkota datang ke sini hari ini demi saya. Pasti karena kompetisi sitar 3 hari lagi, bukan? Nyonya sudah menduganya. Yang mulia putra mahkota melamar putri dari kerajaan Liang. Setelah 3 tahun, Anda melamarnya lagi untuk keempat kalinya. Sekarang, beritanya sudah menggemparkan seluruh kota. Semua orang di kota Chang'an sudah tahu. Mana mungkin hamba tidak tahu. Lalu, bagaimana pendapat Nyonya? Jika yang mulia bisa menyanggupi satu permintaan hamba, untuk kompetisi sitar 3 hari lagi, hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga. Permintaan apa? Ada duka dan benci lain yang tersembunyi. Saat hening justru lebih bermakna daripada suara. Hamba telah melewati separuh hidup dalam penderitaan. Hamba hanya mencari seorang belahan jiwa. Hamba memohon pada Yang Mulia Putra Mahkota untuk memperkenalkan hamba pada orang yang menulis puisi ini. Kenapa? Apa Nyonya Su juga berpikir ini bukan buatanku? Yang Mulia, tidak ada orang lain di sini. Untuk apa Anda berpura-pura lagi? Baiklah. Kalau begitu, silakan Nyonya Su ikut denganku kembali ke Istana Timur. Setelah kita mengalahkan kerajaan Liang, aku pasti akan memperkenalkanmu padanya. Pada orang yang kau sebut belahan jiwa itu. Ikut denganmu ke Istana Timur. Kenapa? Apa Nyonya Su tidak bersedia pergi ke Istana Timur milikku? Hamba bukanlah wanita milik putra mahkota. Bagaimana bisa seorang wanita langsung pergi hanya karena satu perintah dari Anda? Nyonya adalah satu-satunya orang yang bisa mewakili Wei Agung kita dalam pertarungan ini. Saat ini, ada banyak sekali orang yang tidak ingin Wei Agung menang. Hanya jika Nyonya ikut denganku ke Istana Timur, aku baru bisa menjamin keselamatan Anda. Apa yang Mulia katakan sepertinya terlalu berlebihan. Hamba hanyalah seorang seniman biasa. Mengapa sampai harus begini? Apa jangan-jangan Yang Mulia ingin memaksa hamba menjadi selir Anda? Selir. Kalau Nyonya memang mau, aku juga bisa dengan terpaksa menerimamu ke dalam haremku. Dasar kau pria kurang ajar. Ai. Putra mahkota, jangan bersandiwara lagi. Pertarungan 3 hari lagi, saya sama sekali tidak akan ikut. Kalau Anda memang punya kemampuan, hukum mati saja saya sekarang. Nyonya, saya. Putra mahkota. Tabib Hi. Bagaimana kondisi luka putra mahkota? Lapor, Yang Mulia. Putra mahkota hanya menderita luka luar, tidak sampai mencederai otot dan tulang. Hamba sudah membalut luka putra mahkota dan memberinya obat.
Istirahat beberapa hari pasti akan sembuh total. Ah, syukurlah kalau begitu. Syukurlah. Aduh, Putraku, bagaimana perasaanmu? Tidak perlu ayahanda khawatirkan. Ananda sudah merasa jauh lebih baik. Apakah pelakunya sudah tertangkap? Putraku, tenang saja. Ayahanda pasti akan menangkap pelakunya. Dan memberimu keadilan. Meskipun Ananda bukan putra mahkota yang cakap, tapi bagaimanapun juga Ananda adalah putra mahkota. Sebenarnya siapa yang begitu nekat ingin membunuh Ananda? Kakanda, Kakanda. Ananda menghadap ayahanda. Kakanda. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, tidak akan mati. Syukurlah kalau begitu. Begitu Adinda mendengar Kakanda diserang, Adinda langsung bergegas kemari. Kakanda, tenang saja. Adinda sudah mengerahkan orang untuk memburu pelakunya di seluruh kota. Pasti akan membalaskan dendam untuk Kakanda. Kalau begitu, jangan sampai kamu melepaskan satu orang pun. Jangan sisakan satu pun yang hidup. Kakanda tenang saja. Yuer, ikut ayahanda keluar sebentar. Baik, ayahanda. Xiaoling, tatapan apa itu? Dia tahu ini perbuatanku. Ayahanda, ada urusan apa memanggil Ananda kemari? Anak sial. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh kakakmu? Ayahanda, mengapa ayahanda berkata demikian? Ananda tidak mengerti. Tidak mengerti? Kamu pikir aku ini bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu menyuruh Lunke untuk membunuh kakakmu? Hari ini kamu berani membunuh putra mahkota. Besok, apa kamu akan membunuhku juga? Ananda tidak berani. Ini semua hanya salah paham. Lagi pula, Ananda sungguh tidak tahu apa-apa soal Kakanda. Ayahanda harus percaya pada Ananda. Kalau bukan karena ini hanya salah sasaran. Apa kamu pikir masih punya kesempatan berlutut di sini dan bicara padaku? Ananda mengaku salah. Ananda mengaku salah. Jangan kira aku tidak tahu. Situasi antara dua negara sudah sangat mendesak. Kalau kamu berani merusak rencana besarku, aku akan memenggal kepalamu. Mengerti? Ananda mengerti. Ananda mengerti. Mulai sekarang, jaga kelakuanmu. HMPH. Yang Mulia, Nyonya Su sudah tiba. Suruh dia masuk. Hamba bersujud, berterima kasih pada Yang Mulia Putra Mahkota karena telah menyelamatkan nyawa hamba. Nyonya Su, sekarang Anda percaya, kan, kalau nyawa Anda dalam bahaya? Saya percaya, selama 3 hari ke depan, hamba bersedia tinggal di Istana Timur untuk berjuang demi kerajaan Wei Agung. Baguslah kalau Nyonya Su setuju. Kalau begitu, luka tusuk yang kuterima ini tidak sia-sia. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan permainan terhebat di dunia ini bagi Yang Mulia. Hanya saja. Hanya saja apa? Setelah insiden itu terjadi, situasinya sangat kacau. Kecapi terhebat di dunia milik hamba, Jiu Xia Huan Pei, telah hilang. Tanpa bantuan kecapi itu, juga tidak ada lagu baru. Aku takut akan kalah dari musisi utama Liang Agung. Liu Rushi. Kamu tidak punya lagu baru. Itu mudah saja. Aku kebetulan punya satu lagu. Namanya Yang Guan Sandie. Ini bisa mengatasi masalah mendesak Nyonya. Apa? Yang Guan Sandie yang telah hilang selama 100 tahun itu. Yang Guan Sandie yang telah hilang selama 100 tahun itu. Benar, Yang Guan Sandie. Ming Yue. Yang Mulia Putra Mahkota, bagaimana Anda bisa mendapatkan lagu ini? Untung saja keahlian pipa tingkat 10 dari kehidupanku yang lalu tidak sia-sia. Menulis ulang Yang Guan Sandie dari ingatan itu gampang sekali. Nyonya, apa masih ingat dengan ahli di balik layar itu? Benar juga. Selain cendekiawan yang bisa menciptakan hening lebih bermakna daripada suara, siapa lagi yang punya kemampuan sehebat ini? Bisa menemukan lagu ini? Sepertinya Suan masih punya kemampuan untuk bahagia. Dengan lagu ini, apakah Nyonya yakin bisa membantu Wei Agung memenangkan ronde pertama pertaruhan melawan Liang Agung? Tenang saja, Yang Mulia. Hamba pasti akan memenangkan ronde ini untuk Yang Mulia. Hamba akan pergi berlatih sekarang. Pergilah, pergilah. Ming Yue, kalau soal bermain catur, siapa orang nomor 1 di Wei Agung saat ini? Menjawab Yang Mulia,
Master Catur Zhao Zhangmian menjuluki dirinya penggila catur. Dia menganggap catur seperti nyawanya sendiri, tak terkalahkan di seluruh Wei Agung. Apakah Yang Mulia ingin memanggilnya? Kalau begitu, temui dia. Tapi sebelum itu, aku punya urusan penting yang harus kuselesaikan. Maksud Yang Mulia adalah, Ayo, ikuti aku ke ruang rahasia. dasar jalang, banyak tingkah. Kulihat kau mau lari kemana lagi. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kelihatannya kau sudah bosan hidup. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba melakukan ini demi Anda. Mama Wang, jika aku tidak salah ingat, aku hanya menyuruhmu untuk menjaganya. Bukan untuk memukulnya, kan? Kulihat kau sudah sangat lancang, ya? Wanitaku. Hanya aku yang boleh menyentuhnya. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba mengaku bersalah. Hamba mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Kalau tebakanku tidak salah, Xiao Yu memberimu 300 tael perak, menyuruhmu untuk mengadu domba aku dengan si cantik, bahkan dengan Chu Xiangning. Kau, bagaimana kau bisa tahu? Kau pikir cara licik Xiao Yu itu hebat? Di istana timur milikku, aku tidak akan menoleransi pelayan yang berani mengkhianati tuannya. Seret dia keluar dan hukum mati dengan pukulan. Baik, Yang Mulia Putra Mahkota, Yang Mulia Putra Mahkota, ampuni nyawa hamba. Cantik, jika kelak kau ingin tetap hidup, saat aku memukulmu, memakimu, dan menghinamu, apakah kau masih akan mengeluh? Hamba tidak berani. Hamba sudah menjadi wanita milik Yang Mulia. Apapun yang Yang Mulia perintahkan pada hamba, hamba akan menerimanya tanpa keluhan. Bagus. Mulai sekarang, tetaplah di sisiku dengan patuh. Jadilah seekor burung kenari dalam sangkar emasku. Jangan memikirkan apapun. Cukup pikirkan bagaimana cara melayaniku dengan baik. Hamba patuh. Yang Mulia, pelayan pengkhianat itu telah dieksekusi. Kemarilah. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia yang tidak membunuh hamba. Mulai sekarang, hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk melayani Yang Mulia. Bagus. Malam ini, biarkan hamba yang melayani Yang Mulia. Lalu Ming Yu melakukan apa? dia melayaniku naik ke ranjang. Kamu melayaniku turun dari ranjang. Masing-masing punya tugas. Tidak saling mengganggu. Tapi, Ming Yu juga ingin melayani Yang Mulia naik ke ranjang. Bukannya tidak boleh kalau mau melayaniku. Hanya saja, kamu sekarang masih terlalu kecil. Tunggu sampai aku bantu membesarkanmu. Nanti baru layani aku lagi. Bagaimana? Ming Yu sudah 18 tahun. Sudah tidak kecil lagi. Yang kumaksud bukan dirimu. Begini saja. Mulai sekarang, setiap malam aku akan luangkan waktu 1 jam untuk membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Membesarkan? Bagaimana caranya? Oh, jadi begitu. Yang Mulia, Anda nakal sekali. Ming Yu, bagaimana kalau malam ini kau datang menemuiku? Biar aku yang membesarkanmu, kalau sudah dewasa. Bawa gadisku ini, pergi mandi. Setelah itu, ikut aku menemui Qi Shizhao dan Zhang Min. Hamba laksanakan. Hamba, Zhang Mian, menghadap putra mahkota. Duduklah. Zhang Mian, aku bertanya padamu. Untuk melawan Liang Agung, berapa persen kemungkinanmu untuk menang? Kudengar yang mewakili Liang Agung adalah Master Go saat ini, Zhao Ping. Kira-kira berapa persen kemungkinan Qi Shizhao bisa mengalahkan Zhao Ping? Apa? Ternyata dia Jie Sheng. Zhao Ping mewakili Liang Agung untuk bertanding. Kenapa kalian seheboh itu? Duduk. Baik, 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 baik. Aku bertanya padamu. Karena lawannya adalah Master Go Zhao Ping. Berapa persen kemungkinanmu untuk menang? Hamba khawatir hanya 10%. 10%? Sedikit sekali. Hanya segini kemampuanmu. Dan kau adalah pemain nomor 1 di Wei Agung. Yang Mulia, bukan hamba tidak mampu. Hanya saja, Master Go itu terlalu. Sudahlah. Biar aku ajari kamu cara main Go. Yang Mulia mau mengajari hamba main Go. Kenapa? Kamu pikir aku tidak pantas bermain denganmu?
Permainan Go bukanlah main-main. Pertandingan antar dua negara lebih bukan main-main lagi. Yang mulia ini bercanda. Kalau sampai hamba kalah, maka taruhan negara Wei kita ini akan tamat. Kamu pikir aku sedang menghinamu? Yang mulia, apa Anda benar-benar bisa main Go? Main Go? Jelas bisa. Aku ini orang yang seimbang saat melawan AlphaGo. Masa aku tidak bisa mengalahkanmu? Yang mulia, meskipun hamba tidak tahu apa itu AlphaGo yang Anda sebutkan, tetapi dalam Go, bida putih yang jalan duluan. Anda bahkan tidak tahu aturan dasar ini. Aku hanya sedang mengujimu saja. Oh, ayo. Aku beri kamu for 3 bida dulu. Kita lihat seberapa payah permainanmu. Hamba justru ingin lihat sehebat apa kemampuan yang mulia. Bagaimana? Jurus Ksatria besarku sudah menunggu 2/4 jam. Sudah tahu mau jalan di mana? Yang mulia, Anda membantai formasi nagaku. Ronde ini, hamba kalah. Kali ini aku beri kamu for 5 bida. Mau coba melawanku sekali lagi? Baik, for 5 bida. Sang Mian. Kamu kalah lagi. Yang mulia, kali ini hamba hanya kurang hati-hati. Hamba mohon yang mulia beri kesempatan sekali lagi. Boleh? Tidak masalah. Jangan bilang cuma 1 ronde. 10 ronde pun. 100 ronde pun akan kuladeni. Kali ini aku beri kamu for 10 bida. 10 bida ya 10 bida. Hamba pasti akan menghabisi Anda sampai tak bersisa. Dan membalas kekalahan ini. Ayo. Bagaimana? Kishizao sudah menemukan solusinya. Yang mulia, maafkan ketidakmampuan hamba. Hamba benar-benar tidak bisa menemukan cara untuk memecahkan permainan catur Anda. Hamba telah mengecewakan yang mulia. Hamba tidak sanggup mewakili Wei Agung untuk melawan Liang. Mohon hukum mati hamba. Siapa bilang orang yang akan mewakili Wei Agung adalah kamu? Bukan hamba. Lalu siapa lagi? Aku tidak pernah menganggapmu, pemain catur nomor 1 Wei Agung, sebagai kandidat untuk pertandingan ini. Orang yang bisa mengalahkan Dewa Catur Zhao Ping. Hanyalah aku sendiri. Yang mulia akan bertanding sendiri. Tentu saja. Kalau bukan aku sendiri yang maju, masa aku harus mengandalkanmu? Bawahan tak berguna dengan kemampuan biasa-biasa saja ini. Hamba malu. Yang mulia, di luar semua orang bilang Anda seorang pangeran manja. Ternyata Anda selama ini menyembunyikan kehebatan Anda. Bukan menyembunyikan kehebatan. Hanya saja mereka tidak tahu apa artinya di atas langit masih ada langit. Dan selalu ada orang yang lebih hebat dari mereka. Murid mengerti. Murid. Kapan aku pernah bilang mau menerimamu sebagai murid? Sudahlah. Mengingat kesetiaanmu pada Wei Agung, aku akan dengan terpaksa menerimamu sebagai murid biasa. Murid mengucapkan terima kasih. Yang mulia, karena hari ini adalah hari penerimaan murid. Menurut tradisi, aku harus memberimu hadiah. Hamba tidak pantas menerima hadiah tanpa berjasa. Murid tidak mampu, mana mungkin hamba berani menerimanya. Sang Mian, kenapa kamu tidak lihat dulu apa hadiah dariku? Baru pikirkan lagi untuk menolaknya. Kitab 10.000 Solusi Catur. Ini kitab catur, guru, yang tercatat di sini. Apakah ini permainan catur linglong yang legendaris itu? Selain para dewa di langit, mana mungkin ada manusia biasa yang bisa memainkannya? Ini permainan para dewa. HMPH. Kalaupun benar-benar ada dewa, saat melihat kitab caturku ini, dia pasti akan tunduk dan berlutut. Kalau begitu, kitab caturku ini akan kunamakan Lutut Dewa. Lutut Dewa. Nama yang sangat hebat. Hamba sudah belajar seumur hidup, tapi tak pernah bisa memikirkan strategi catur seperti ini. Guru, apakah Anda ini reinkarnasi dewa? Sekalipun reinkarnasi dewa, tidak akan sehebat pangeran kami. Sang Mian, hari ini aku telah bermain 3 babak catur denganmu. 3 babak itu ditukar dengan 3 tahun kesetiaanmu padaku. Pangeran, jangan katakan 3 tahun. Anda meminta hamba mengabdi seumur hidup pun. Hamba tidak akan menolak. Bagus, bagus sekali. Tunggu sampai aku naik tahta menjadi kaisar. Kau akan menjadi orang kepercayaanku. Pergilah. Jika ada apa-apa, aku sendiri yang akan memberitahumu. Baik, pangeran. Hamba undur diri. Pangeran, Anda bilang ingin naik tahta menjadi kaisar. Memangnya kenapa? Aku putra mahkota Wei. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Raja Wei. Sekalian saja ku beritahu kau. Aku tidak hanya ingin menjadi Raja Wei. Aku juga ingin menjadi kaisar pertama di dunia. Pangeran, ambisi Anda sangat besar. Dengan kemampuan Anda pasti bisa mewujudkan impian menjadi kaisar pertama. Hanya saja, untuk pertandingan kaligrafi berikutnya, apa rencana Anda, Pangeran? Mendengar ucapanmu, cantik. Sepertinya kau punya cara untuk membantuku. Kemampuan kaligrafi Master Qian
ahli kaligrafi dari negara Wei. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Jika Anda bisa memintanya untuk turun gunung, kerajaan Liang pasti akan kalah telak. Kalau begitu, minta saja Master Qian untuk turun gunung. Pangeran. Sepertinya Master Qian tidak akan membantu Anda. Kenapa? Pangeran, ada hal yang tidak Anda ketahui. Adik kandung Guru Qian adalah cendekiawan agung dari Akademi Hanlin, Qian Tong. Qian Tong baru saja Anda pecat dan turunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Guru Qian tentu merasa tidak terima atas perlakuan terhadap adiknya. Mana mungkin dia mau membantu Anda? Tidak masalah. Semua tergantung usaha kita. Shishi, ikut aku ke kediaman Qian. Kita akan menemui Tuan Qian. Apa katamu? Xiaolin meminta bantuan Ksatria David, Zhao Zhangmin. Putri, menurut laporan putra mahkota, hal itu memang benar. Sepertinya, putra mahkota David ini benar-benar ingin putri menetap di David untuk menjadi permaisurinya. Enak sekali maunya. Di seluruh dunia ini, kemampuan catur Master Zhao tidak ada tandingannya. Tapi, untuk memastikan kemenangan, kamu ikut aku menemui seseorang lagi. Siapa yang ingin putri temui? Guru Qian Shizi, sang ahli kaligrafi dari Wei Agung.